Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Ini pagi yang cukup cerah ya, baru setengah 6 pagi tapi cuacanya di luar udah cukup terang ya. Oke, ini menjawab untuk request dari teman-teman kemarin ya. Ada yang menanyakan, Mas, bagi tips dong perawatan kenarnya di tempat Mas Omes itu seperti apa. Oke teman-teman, jadi saya akan berbagi tips dari saya dalam perawatan kenari saya sehari-hari ya, terutama mau untuk kenari yang rumahan maupun yang untuk lomba sama. Sini kita ada 8 ekor yang di sini ya. Ini yang biasa saya pakai untuk gantang dan juga beberapa bahan juga ya. Kalau untuk yang pejantan ada di lantai 2. Nah, itu nanti perawatannya beda lagi kalau untuk pejantan ya teman-teman ya. Oke, jadi pada tema kali ini kita akan membahas bagaimana perawatan kenari biar gacor pagi, siang, malam, dan bahkan bisa konser di arena lomba teman-teman. Oke, simak terus video ini teman-teman ya. Kita langsung mulai perawatannya mumpung masih pagi. Simak video ini sampai selesai. Untuk langkah yang pertama teman-teman, setiap pagi kita keluarkan burung dijejer nanti di depan rumah tanpa sekat teman-teman ya. Kita keluarkan semua burung secara bersamaan. Nah, setelah kita keluarkan semua seperti ini, kita tunggu ya, nanti sekitar 5 menit kita, ya nggak sampai 5 menit, 1 menit, 2 menit kita keluarkan dulu biar burung-burung pada bangun dulu, biar nggak kaget dari dari tempat gelap, di dalam tempat gelap langsung kita keluarkan, langsung kita buka kerodong, kita taruh di luar, dia kaget nanti teman-teman ya. Jadi biasanya yang saya lakukan setiap pagi, burung saya keluarkan, saya taruh di luar dulu ya sekitar 2 menit sampai 3 menit seperti ini biar burung bangun. Setelah itu baru kita buka kerodong, kita centelin tanpa sekat ya sekitar mungkin 10 sampai 20 atau 30 menit lah kita coba. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Setiap pagi langkah yang pertama kita keluarkan dari rumah sambil menjaring matahari. Jadi kita kasih jarak 1 meter sampai 2 meter seperti ini di pagi hari. Ini masih jam setengah 6 tapi udah terang banget, tumben cuacanya cerah ini teman-teman ya. Nah, kita kasih seperti ini tanpa sekat, itu tujuannya untuk melatih mental teman-teman ya. Jadi pagi hari nanti kelihatan mentalnya si burung ya. Oke, langkah yang kedua ya teman-teman, untuk langkah selanjutnya yaitu kita mandikan burungnya secara bersamaan seperti ini teman-teman ya. Jadi biasanya saya kalau mandiin burung tuh saya taruh di bawah semua kayak gini. Untuk tembok bawahnya saya ambil tinggal kayak gini, terus kita kasih cepok air besar seperti ini teman-teman. Masing-masing kita taruh cepok air seperti ini ya. Airnya kita kasih penuh, nunggu ada matahari. Nah, untuk mandiin ini bisa setiap hari kecuali kalau cuacanya tidak cerah ya. Dalam artian mendung itu enggak usah dimandiin. Tapi kalau cuacanya cerah bisa dimandiin tiap hari teman-teman. Nah, fungsinya apa sih Mas? Tujuannya kalau mandiin harus bareng-bareng kayak gini di bawah. Nah, itu adalah untuk melatih mental teman-teman ya. Salah satu ciri atau tanda kenari mentalnya udah bagus itu ketika dia mandi, dia berani mandi bareng-bareng. Jadi misal nih, dia nanti ini mandi dan yang ini juga mandi, bisa mandi bareng, jajaran itu mandi bareng, itu tandanya dia mentalnya udah lumayan teman-teman ya. Birainya udah lumayan stabil. Nah, untuk teman-teman kalau misal kenarinya nggak mau mandi dalam posisi kayak gini, kita tunggu sampai 5 sampai 10 menit dia tetap nggak mau mandi, baru nanti kita semprot ya teman-teman ya. Nah, untuk proses permandiin seperti ini, kalau teman-teman ada kenarinya yang untuk diumbar, bisa sekalian diumbar teman-teman ya. Jadi kalau diumbar bisa sekalian ngumbar, nanti ada umbaran. Kalau tidak diumbar ya kita mandiin seperti ini teman-teman. Jadi prosesnya bareng. Jadi yang pertama yaitu kita keluarin dari rumah, itu kita jejer tanpa sekat jarak 2 meteran.
Setelah itu langkah yang kedua kita mandiin bareng atau kita umbar sambil mandi seperti ini teman-teman ya. Ini kalau kita nanti nggak mau mandi kita semprot. Oke teman-teman, jadi sebagian burung mau mandi, yang sebagian burung lagi tidak mau mandi sendiri ya. Jadi kalau teman-teman udah nungguin 10 menit tidak mau mandi, teman-teman bisa mulai dengan disemprot saja, tidak apa-apa teman-teman ya. Jadi kita mulai semprot seperti ini teman-teman. Semprotnya embun saja, semprot tipis kayak gini. Nah, nanti biar si burung kalau udah kena panas dia bakal lanjut mandi sendiri teman-teman. Ya, semprot embun kayak gini aja. Yang penting burung tetap mandi, setiap harinya diusahakan mandi ya teman-teman ya. Kalau cuaca cerah seperti ini, kecuali kalau cuacanya nggak cerah atau cuacanya mendung, itu nggak usah dimandiin. Tujuannya biar birahinya cepat stabil dan mentalnya cepat bagus teman-teman ya. Nah, mandinya kayak gini, dijajar-jajar semua burung kayak gini teman-teman. Oke teman-teman, langkah selanjutnya ya, setelah burung selesai kita mandiin semuanya, kita mulai pasakin semuanya sambil kita ganti pakan. Jadi saya biasanya kalau ganti pakan ya kadang sore kadang pagi, tapi kalau sekarang lebih sering pagi ya teman-teman ya. Jadi sekalian setting-setting burung seperti ini. Jadi langkah pertama tadi kita keluarin rumah, kita tanpa sekat, kita trek, latihan trek. Kemudian langkah yang kedua kita mandikan bareng. Setelah itu yang ketiga kita beresin seperti ini sambil ganti pakan, ganti minum. Oke, kita ganti pakan sama minum dulu sekalian. Untuk pakannya menyesuaikan kondisi burung ya teman-teman ya. Kalau kurang birahi kasih pakannya agak kencang, kalau terlalu birahi kasih pakan yang agak rendah settingannya. Dan selanjutnya juga kita kasih EF-nya juga menyesuaikan teman-teman ya. Jadi EF-nya itu sesuai dengan kondisi burung. Jadi jangan asal kasih EF. Kalau burungnya kurang birahi, kita bisa kasih apel, jagung manis, atau CD ya, atau mungkin telur. Tapi kalau telur jarang sih karena terlalu cepat naikin birahi. Kalau burungnya kurang birahi, terlalu birahi, kita kasih timun atau sawi putih. Tapi kalau udah cukup sedengan atau stabil, kita kasih sawi aja cukup. Nah, setelah seperti ini, sekarang kita sekat-sekat teman-teman ya. Kita sekat-sekat, kita taruh berjejeran seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi setelah kita proses perawatan, kita mandiin dan lain-lain, itu biasanya kalau setelah kita sekat dia burung bakal bunyi-bunyi terus teman-teman ya. Ini cuacanya sedikit berangin. Nah, biasanya burung langsung bunyi gacor-gacor teman-teman. Terkadang juga yang tadinya nggak mau mandi di bawah, dia bakalan mandi tuh semuanya gacor-gacor seperti ini teman-teman ya. Jadi kondisi burungnya udah fit-fit banget, udah sehat-sehat. Untuk EF-nya menyesuaikan ya teman-teman ya. Jadi langkah yang ketiga tadi, setelah kita selesai mandikan, kita sekat-sekat seperti ini, kita sambil ganti pakan. Tadi kita kasih EF menyesuaikan dengan kondisi burung. Nah, kita taruh di depan sini bisa sampai jam 10 pagi. Nanti habis jam 10 atau jam 11 bisa kita masukkan ke dalam rumah teman-teman. Setelah mulai masuk siang antara jam 10-an itu burung bisa mulai kita masukkan ya teman-teman ya. Yang tadinya kita taruh di luar, kita sekat-sekat, kita sudah bisa mulai masukkan ke dalam rumah dengan sekat-sekat juga. Nah, kita langsung bisa masukkan ke dalam rumah dengan posisi sekat-sekat seperti ini ya teman-teman ya. Nanti biasanya untuk burung-burung yang kondisinya udah bagus atau belum bagus kelihatan. Kalau untuk burung-burung yang masih agak birahi, pasti nanti ketika dia bunyi, dia masih akan sering banyak loncatnya atau nyari-nyari. Kalau udah burung yang udah enak, itu bunyinya juga sambil anteng ya teman-teman. Maksudnya nggak terlalu banyak gerak. Nah, untuk burung-burung yang sekiranya sudah masuk maksudnya sudah masuk kriteria lumba, maksudnya sudah, oh ini kondisinya udah bagus nih, maksud saya gitu ya. Jadi kondisinya udah enak buat lomba atau nanti sore buat lomba. Setelah kita masukin jam 10-an seperti ini, nanti jam 11, jam 12 bisa mulai dikerodong sampai sore teman-teman. Dalam artian sore itu sampai nanti kita berangkat lomba. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Langkah yang keempat atau yang terakhir tadi, setelah burung kita rawat dari pagi, kita mulai pengembunan, kemudian kita mandikan bareng, kita taruh di ganti pakan dan lain-lain, kita sekat-sekat di luar. Setelah itu yang terakhir kita masukkan ke dalam rumah seperti ini, kita sekat-sekat seperti ini biar terus bunyi-bunyi terus. Nah, nanti untuk burung-burung yang sekiranya mau dipakai buat lomba bisa dikerodong teman-teman.
digrodong sampai nanti berangkat ke lomba. Jadi itu adalah rawatan harian ya teman-teman ya. Jadi yang penting kuncinya adalah konsisten dan rutin dalam perawatan teman-teman. Nah teman-teman, jadi itu tadi ya tutorial singkat yang biasa saya lakukan di pagi hari ya. Jadi buat teman-teman yang pengen mental kenarinya bisa menjadi lebih bagus, bisa ikuti tips yang saya berikan tadi ya. Walaupun saya yakin untuk setiap pemain kenari pasti punya cara berbeda ya, tapi untuk urusan garis besarnya pasti hampir sama. Nah, saya juga nggak berani menjanjikan dengan burung langsung menjadi juara dengan perawatan seperti itu, tapi saya bisa memberikan bukti karena beberapa dari burung saya alhamdulillah juga ada yang koncar ya teman-teman ya, dengan perawatan yang biasa saya lakukan. Mungkin teman-teman yang sering nyimak di story WA maupun Instagram juga sering lihat ya, salah satunya burung yang kandang YouTube tadi yang Rasmi. Kemarin baru minggu kemarin kita pakai buat lomba, alhamdulillah di Magelang ada poin juga teman-teman ya. Nah satu lagi nih buat teman-teman yang mungkin sibuk kerja atau sibuk sekolah, mungkin nggak bisa ya perawatan sesuai seperti saya, maksud saya rutin setiap pagi. Nah saya juga ada tutorial perawatan kenari biar tetap gacor setiap hari buat para pekerja maupun sekolah yang sibuk ya. Jadi buat teman-teman yang sibuk kerja, sibuk sekolah, waktunya mepet, masih ada tips perawatan dari saya. Nanti linknya saya kasih di sini atau di sini ya. Nah, atau cek di playlist tips perawatan kenari dari saya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat dan menghibur. Kurang lebihnya nanti silahkan dikoreksi, mohon ditambahi jika ada kurangnya juga. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Oke, assalamualaikum, salam kenari mania, salam sukses selalu.